Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apik Rusdiarna Indrabaja, SSI MT. Saya adalah salah satu dosen program studi fisika Universitas Ahmad Dahlan. Pada video ini, saya akan melakukan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut PDD-UKTP pada bidang pengajaran sebagai salah satu syarat dalam pengajuan sertifikasi dosen. Bidang pengajaran yang akan dijelaskan dalam video ini adalah mata kuliah pemrograman dasar. Mata kuliah pemrograman dasar sangat linier dengan bidang kompetensi saya, yaitu instrumentasi. Di mana program studi fisika ada 3 peminatan, yaitu metrologi, elektronika, material, dan instrumentasi. Mata kuliah pemrograman dasar ini merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester gasal dan bersifat wajib untuk mahasiswa semester 1 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Sebagai mata kuliah wajib, maka semua mahasiswa harus menguasai bahasa pemrograman terlepas dari peminatannya, di mana program studi fisika memulai penjurusan peminatan dimulai pada semester 4. Mata kuliah pemrograman dasar sebagai pondasi mahasiswa dalam mempelajari bahasa pemrograman lain, di mana nantinya dibutuhkan pada mata kuliah lain dan sebagai bekal mahasiswa dalam membuat program untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan konsep fisika. Oleh karena itu, pada kurikulum MKM 2020, mata kuliah ini diletakkan pada semester 1. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah pemrograman dasar adalah kuliah atau ceramah. Dan kuliah ini dilakukan selama 14 kali pertemuan. Kemudian adalah problem based learning, kemudian project based learning, dan praktek dan self learning. Pada mata kuliah pemrograman dasar mempunyai pokok bahasan yang terdiri dari, yang pertama adalah algoritma dan flowchart, yang kedua adalah tentang dasar-dasar pemrograman C++, di mana pemrograman dasar C++ ini meliputi terkait pengantar C++ atau sekilas tentang C++, kemudian tipe data, variabel, proses input-output, percabangan, perulangan, pointer, array, string, Windows, form ya. Untuk menunjukkan transparansi penilaian setiap awal kuliah dibuat kesepakatan mengenai kontrak belajar. Aspek penilaian terdiri dari keaktifan atau kehadiran dengan persentase 10%, tugas atau praktikum 30%, ujian tengah semester atau UTS 30%, dan ujian akhir semester 30%. Perkuliahan ini juga menggunakan e-learning dan grup WhatsApp. E-learning digunakan untuk share materi dan pengumpulan tugas-tugas atau praktikum. Grup WhatsApp digunakan untuk pemberian informasi dosen ke mahasiswa dan mengungkapkan persoalan-persoalan mahasiswa ketika mengalami kendala dalam self learning. Untuk pencatatan kehadiran mahasiswa dapat dilakukan di portal uadac.id, yang mana presentasinya dapat dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Program yang digunakan untuk mempelajari dasar-dasar pemrograman C++ pada mata kuliah pemrograman dasar sifatnya tidak mengikat atau menggunakan satu program, tetapi disesuaikan dengan spesifikasi komputer atau laptop yang dimiliki oleh mahasiswa dalam self learningnya. Tetapi jika misalkan hal ini dimungkinkan jika misalkan mahasiswa tidak memiliki laptop, maka bisa menggunakan smartphone. Demikian paparan dari saya terkait mata kuliah pemrograman dasar. Setelah ini akan dilanjutkan praktek proses pembelajaran kepada mahasiswa di kelas. Dan pada kesempatan ini saya akan membawakan materi sekilas tentang C++ atau pengantar C++ yang berisi tentang penggunaan program ketika di kelas atau di laboratorium, dan mengenai mengapa menggunakan C++. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih. Kita sekarang masuk di minggu ketiga ya. Minggu lalu kita sudah berbicara masalah algoritma dan flowchart. Saat ini minggu ini kita akan membahas mengenai tentang C++, sehingga nanti di akhir kita akan belajar bagaimana cara membuat sesuatu program kecil gitu menggunakan C++, yang kita akan menggunakan dev C++ ya. Untuk pokok bahasan di minggu ini sebenarnya kita tidak akan langsung menjelaskan masalah membuat program, tetapi ya cerita dulu lah, misalnya kita cerita terkait mengapa sih kok kita harus belajar C++ gitu ya, kemudian terkait sejarah gitu, processing, linking, dan compiling. Istilahnya prinsipnya adalah bagaimana sih cara kerja C++ itu membuat suatu program gitu yang kita ketik gitu sehingga menjadi suatu program gitu. Kemudian menjelaskan struktur program secara sederhana, dan yang terakhir bagaimana kita membuat program dan menjalankannya menggunakan dev C++. Nah, kira-kira pokok bahasan di minggu ini adalah kurang lebih ini ya, untuk materi kali ini. Nanti ketika ada yang ingin bertanya, mungkin silahkan saja langsung ditanyakan. Misalkan selesai gitu, langsung silahkan kalau ingin menanyakan ya. Kita mulai dari mengapa sih kita alasan belajar C++ ya. Ya mungkin yang pertama karena ini kan semester pertama gitu, dan di fisika ini juga butuh suatu programmer. Jadi kita ingin mengenalkan lah dasar-dasar program gitu. Ya, untuk sebagai salah satu contoh kita ingin menggunakan C++ ini gitu sebagai mengenalkan dasar program. Salah satu karena ketika nanti naik kita akan menggunakan suatu program ini untuk mengendalikan suatu software yang berhubungan dengan hardware seperti Arduino ya. Sebenarnya Arduino itu juga menggunakan C++ ya. Walaupun tidak secara murni C++ sih, tapi prinsipnya basicnya adalah bahasa C. Sehingga makanya di mata kuliah semester 1 ini kita mengenalkan lah program C++ itu untuk dasar-dasarnya. Nah, kemudian salah satu adalah yang paling penting adalah multiplatform. Jadi C++ ini bisa dipakai untuk berbagai platform gitu ya. Tidak hanya Windows gitu, ataupun jadi salah satu tadi Arduino juga kan. Ya, konsepnya adalah bahwasanya suatu C++, kemudian ada kumpulan sistem operasi gitu ya. Kemudian ini ada smartphone, kemudian ini bisa juga Xbox yang game-game gitu ya. Jadi beberapa developer game juga akan menggunakan C++ juga. Nah, dia menggunakan suatu namanya compiler ya. Ini makanya compilernya yang akan membedakan antara yang lainnya tinggal compare, tapi programnya sama saja. Sehingga nanti compiler itu tergantung mau dipakai untuk apa gitu. Jalankan. Jadi secara umum programnya sama aja, tapi compilernya yang membedakan, misalkan di OS ataupun smartphone ataupun di game konsol ya. Ini kira-kira alasan lah mengapa, dan juga karena juga ini pernah dipakai banyak di banyak tempat gitu, jadinya multiplatform. Atau mungkin yang belum kurang satu adalah salah satunya adalah object oriented ya, jadinya berbasis objek gitu. Jadi akan enak kalau misalnya kan objek itu seperti halnya ketika kita ingin untuk game ya, suatu di area ini kan misalkan didivisikan suatu kursi, suatu meja dan segala macam. Jadi ketika kita membentuk suatu dunia itu kan akan enak karena sudah mendefinisikannya sebagai suatu kayak objek, tapi dalam bentuk suatu program ya. Oke, itu nanti mungkin udah program yang tingkat lanjut ya, tapi kita akan di sini hanya nanti akan belajar dasar-dasar saja. Inilah sejarah bahasa pemrograman yang ada saat ini, dan banyak programan itu sangat banyak sekali ya. Dan kita hanya membahas C++ saja gitu ya. Atau memang dasarnya adalah C, bahwa C sebenarnya kalau dilihat dari sejarah ini itu sudah sangat lama sekali gitu. Bahwasanya bahasa C ini adanya di tahun 1970 ya. Tapi C++ baru muncul akan di tahun 1980-an ya. Jadi cikal bakal. Jadi yang sekarang misalkan program-program yang terkenal pun ya seperti Python, R, terus Java dan segala macam, itu memang agak lebih dulu lebih mudah daripada bahasa C. Tapi walaupun C ini
mungkin bahasa sangat tua ya, bukan berarti kuno, tetapi karena bahasa C itu juga selalu dikembangkan gitu. Nah ini dikembangkan terus menerus. Ya. Nah ini sebelum kita sejarahnya adalah bahwasanya oleh si Bernie Stroustrup ya, itu pada tahun 1980 dia menginisiasi, dia melihat suatu bahasa C itu kok simpel gitu, sehingga kepingin suatu bahasa C yang powerful, kompleks gitu ya, suatu bahasa C yang powerful, maka dia membuatlah suatu yang tambahnya plus, ada tambahannya gitu, fitur-fitur tambahan. Tetapi bahasa sendiri, bahasa C itu tidak sama dengan bahasa C ya, C++ tidak sama ya, karena sebenarnya memang dasarnya kayak pondasinya itu memang bahasa C, tapi secara umum bahwa C++ sama C beda. Ya apa sih yang membedakan? Bahwa bahasa C adalah sebenarnya bahasa C yang dicanggihkan atau banyak fitur, ya salah satunya adalah dia memiliki kelas gitu dan overloading operator. Nah kira-kira mungkin ada yang kira-kira tahu apa sih overloading operator gitu? Kayak dari kata ini, kira-kira mungkin ada bisa jawab. Kira-kira ayo apa? Yo. Kata dari bahasa Indonesianya aja lah. Overloading itu apa? Kira-kira apa overloading? Berlebihan. Terus operator itu apa? Operasi. Berarti operasi berlebihan. Kira-kira gimana? Kalau dikatakan operasi berlebihan. Banyak operasi ya. Ya, misalnya memang prinsipnya adalah berarti sudah kata dia banyak operasi gitu. Berarti satu operasi itu contohnya apa? Kayak misalkan operasi apa gitu. Misalkan ada contoh lah, apa kira-kira bisa dipahami? Operasi apa gitu? Ada mungkin bisa paham operasi apa gitu ya? Atau overloading operatornya gitu. Operasi apa ya? Ya mungkin secara sekilas adalah kayak di aritmatika gitu ya. Aritmatika itu kan operator juga ya, kayak penjumlahan gitu ya, penjumlahan gitu. Jadi nanti penjumlahan sendiri itu bisa dipakai untuk menjumlahkan suatu string gitu. Jadi tidak hanya menjumlahkan angka gitu. Jadi dengan kita tanda plus gitu, kita juga bisa untuk menjumlahkan suatu bilangan maupun suatu kata. Jadi kalau dijumlahkan nanti kan berjejer. Tapi kalau jumlahkan angka ya kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Tapi kalau misalkan kata ya berarti kayak overloading plus operator, jadi ini ya menggandeng saja gitu. Berarti kata plus ini sebenarnya bisa dipakai untuk bermacam-macam gitu. Apalagi juga untuk mendefinisikan bilangan kompleks. Nah, itulah makna overloading dan lain-lainnya lah gitu. Yang sebenarnya sebelumnya C-nya itu fitur itu belum ada gitu. Jadi ditambahkan suatu fungsi yang bisa membuat seperti itu. Oke. Kemudian dari sejarahnya juga, karena tadi sudah bahwa C++ itu tidak kuno, karena memang dikembangkan terus sampai sekarang, seharusnya 2023 itu juga akan berkembang lagi nanti, dimulai dari 1980, kemudian di sini distandarkan di tahun ini ya, di pertama kali 98 ini ya, jadi disebut dengan C++ 98. Kemudian naik lagi distandarkan kembali di C++ 11 tahun 2014, tapi di 11 itu hanya minor saja, belum full, masih pengembangan lah, jadi belum secara 100%. Kemudian setelah itu dikembangkan lanjut menjadi mayor, yaitu major ya, major. Kalau sudah major jadi berapa? Kemudian di 2017 juga berubah lagi. Ya, jadi selalu berkembang C++ itu. Berarti walaupun dia sudah mungkin kuno ya, tadi kalau dikatakan udah lama, udah tua, tetapi tiap berapa tahun mungkin akan selalu berkembang gitu. Ya, ini yang sekarang kita sudah menggunakan C++ 20 gitu. Ya, memang tidak semua mungkin compiler ya, dikatakan dari compiler atau program bisa support ini ya. Mungkin kalau yang support baru-baru mungkin baru bisa yang ke sana, seperti Visual Studio 2019 bisa support ini. Tapi kalau yang lain, tapi kalau untuk belajar standar ya kita nggak harus sampai ke sana gitu ya. Tapi kita bisa yang makanya kita nggak terlalu harus menggunakan yang baru-baru yang mungkin programnya ya. Oke, itu terkait sejarah C++. Kemudian ini kita akan menjelaskan bagaimana sih cara kerja C++ gitu. Misalkan ada suatu source code gitu ya, ada source code atau source file. Kemudian biasanya kan shortcode itu kan ditulis pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ya, biasanya pakai, kalau mau bahasa Indonesia berarti buat sendiri bahasa pemrogramannya ya. Biasanya bahasa Inggris ya, pakai if, else, for, while dan segala macamnya. Kemudian
kita ingin memindahkan bahasa Inggris itu bisa dibaca oleh suatu komputer lah, misalnya atau smartphone gitu ya. Nah, di mana namanya smartphone atau itu kan biasanya bahasa mesin ya, tidak mungkin akan mengenali bahasa Inggris ini. Sehingga yang dimana suatu isinya instruksi mesin ya, dan isinya kayak IC kan cuman biner 0 dan 1, 0 dan 1, sehingga kita butuh suatu namanya compiler gitu. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Sehingga bahasa Inggris yang tadi kita if else itu bisa dikenali menjadi bahasa 0101 oleh komputernya. Nah, oleh itu kita membutuhkan suatu apa? Kalau source code, kalau file berarti kita butuh text editor ya untuk mengetik skripnya itu. Kemudian tentu ada compiler, sehingga text editor itu hasil kita ketik, kita compilerkan gitu. Nah, sehingga ketika compiler, sebenarnya di dalam compiler itu nanti kita bisa bedah lagi, ada di dalamnya ada linkage, ada preposition gitu, sehingga sebelum menjadi executable gitu ya. Nah, nanti executable itu yang kita bisa kenal dengan .exe gitu ya, .exe. Jadi kalau .exe-nya itu dikompil ke PC ya menjadi .exe gitu ya. Tapi kalau misalkan ke Android ya jadi .apk gitu ya. Kalau macOS mungkin .app, .ios ya mungkin .app ya. Kalau microcontroller mungkin bin atau apa gitu ya. Nah, misalkan gitu. Nah, sehingga gabungan antara text editor dan compiler itu yang kita sebut sebagai integrated development environment atau IDE gitu ya. Nah, gitu ya. Misalkan kayak IDE-nya punyanya Arduino kan juga ada gitu ya untuk sendiri ya. Nah, biasanya contohnya Visual Studio gitu. Visual Studio sudah sangat powerful sekali karena kita bisa untuk Android, macOS dan iOS dan segala macam bisa. Kemudian ada kode blok Dev C++ yang saat nanti kita akan mencoba menggunakan Dev++. Sebenarnya semua bisa mas saja. Cuman kita milih Dev++ adalah karena ringan gitu programnya dan bermain C++. Nah, gitu yang mungkin untuk aplikasi dari Windows ya, untuk aplikasi ya secara umum. Sehingga nanti akan tampil kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah, ya mungkin bisa dicoba. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan sebelum kita mencoba, silahkan ya. Ada yang mau ditanyakan? Sekilas, ya silahkan. Kalau izin bertanya Pak, itu kan kita belajar dengan bahasa C++ ya Pak. Nah, apa bedanya Pak bahasa pemrograman C++ dengan bahasa yang lain kayak contohnya Delphi, terus ada Python dan lain-lain. Nah, apakah bahasa C++ ini tuh dapat digabung dengan bahasa yang lain atau tidak ya Pak? Oke, ya setiap program seperti halnya bahasa memiliki namanya sintaknya masing-masing ya. Sehingga ya kalau sebenarnya kalau kita kayak belajar bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya itu program itu kurang lebih kayak segitu. Sebenarnya kurang lebih seperti itu. Jadi antara program, tapi secara umum ya kalau kita logiknya kan tetap sama. Ya secara ada bahasa namanya bahasa umum ya. Tetapi ketika kita untuk menerjemahkan kita menggunakan suatu bahasa tertentu A yang bisa mengenali ya dengan cara sintak A gitu. Tapi kalau ke B ya B gitu. Jadi memang tetapi namanya tadi saya bilang bahwa karena kemarin kan kita belajar mengenai algoritma lah atau flowchart. Ya flowchartnya secara program sama saja antara program A, program C, tapi bagaimana cara menulisnya saja sih yang berbeda-beda menurut aturannya masing-masing ya. Tentu kalau di tadi preprocessing-nya kan kalau di bahasa C++ kan pakai include ya. Tapi kalau di Delphi atau Pascal biasanya pakai uses ya itu ya. Jadi untuk menerangkan, jadi hanya berbeda cuman beda kata saja. Tapi kalau kayak for, jadi juga for-nya juga berbeda, nanti if-nya juga berbeda. Kalau di Delphi ataupun Pascal dia tidak menggunakan kurung kurang tapi menggunakan begin dan end. Sebagai mulainya pakai begin dan diakhiri dengan kata end. Jadi secara umum, secara struktural sih sama aja, tetapi cara mendefinisikannya tiap barisnya ya itu yang berbeda-beda. Ya kira-kira gitu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Kalau untuk C++ ini di bidang industri itu penggunaannya untuk apa ya Pak? Soalnya juga beberapa kan udah ada yang beralih ke Python. Oke. Ya. Terus untuk membuat software itu apakah bisa digabungkan antara C++, JavaScript, kemudian PHP, Pascal, kayak gitu bisa nggak Pak digabungin untuk jadi satu software gitu? Ya, kalau misalkan digabungkan sih tidak, tapi kalau misalkan hasil outputnya sendiri-sendiri kan mungkin C++ tidak bisa ya, biasanya kan kalau C++ untuk program yang mungkin desktop atau mungkin hardware yang berhubungan dengan hardware, tapi kalau nanti di website pakai PHP kan itu, tapi kan sekarang dunianya IoT ya, sehingga mungkin kalau tampilan websitenya mungkin pakai PHP gitu ya.
Atau mungkin kayak Android kan juga, walaupun internet juga bisa pakai untuk membuat Android ya, program Android pakai C++ bisa gitu. Sebenarnya kalau mungkin Python ya sebenarnya diolah saja sebenarnya, diolah apanya, terus nanti outputnya bisa digabungkan mungkin di sana gitu. Jadi kalau C++ sebenarnya kan itu bahasa yang paling mungkin dasar ya, karena dia bahasa yang bisa mengakses memori gitu dari paling bawah. Kalau bahasa ya memang kalau bahasa Python dan Java itu kan sudah bahasa tingkat tinggi, yang kayak Python itu sudah kita tidak perlu mendefinisikan apa variabel ya, kita nggak tahu variabelnya itu apa ya, bahasa kayak MATLAB juga nggak perlu kita menggunakan variabel, itu langsung. Tapi kalau C++ masih kita mendefinisikan, jadi memang dari bawah lah. Jadi kita kalau misalkan ada kesalahan, kalau yang itu kan pakai bahasa compiler secara dinamis ya, jadi sudah dibuatkan secara umum sehingga terus kita tinggal mendiskusikan terus jadi gitu ya. Jadi tapi efeknya adalah biasanya kalau sudah agak besar gitu filenya, nah gitu. Mungkin itu di industri juga sangat banyak tadi ya, kalau dipakai di dunia industri, seperti halnya mungkin yang berhubungan hardware kan, contohnya kan ya Arduino, walaupun Arduino kayak ibaratnya juga ada yang Python kan gitu. Nah, tapi itu adalah style aja lah. Hampir semuanya juga Python sendiri juga cikal bakalnya memang dari juga library-librarinya pakai, ada beberapa yang pakai menggunakan bahasa C ya gitu. Jadi kalau library-nya mungkin bisa dipakai ya, tetapi ketika sudah jadi itu kira-kira tidak bisa kalau misalkan digabungkan di dalam langsung menggunakan sendiri-sendiri, itu langsung suatu program yang banyak terus ada di dalamnya ada berbagai macam program. Tapi kalau library-nya itu masih memungkinkan lah gitu. Yang biasanya library-nya kan sudah dikompil menjadi DLL ya, mungkin DLL-nya dibuat dari paket C++, jadi DLL-nya dipakai oleh program yang lain-lainnya, ya bisa saja gitu, istilahnya gitu. Ya library, linkage library namanya. Oke, kira-kira itu. Ada yang lain mau disampaikan sebelum kita membahas program? Sudah dibuka programnya semua? Oke, ya sudah. Kalau sudah, saatnya kita ingin membuat suatu program pertama kali ya. Bagaimana cara membuat program ya, sangat mudah sih sebenarnya. Cukup Anda tekan new dan project gitu ya. Nah itu new kemudian project. Nah sudah, kalau sudah kemudian kita pilih empty gitu ya. Setelah itu akan muncul new project ya. Kita pilih new empty. Sebenarnya kita ingin pertama ditugasnya adalah membuat suatu konsol aplikasi. Bedanya nanti new empty berarti ya kita projectnya akan kosong tanpa apa, kita harus buat dari nol. Tapi kalau pakai console application berarti sudah ada template istilahnya, tinggal ngisi saja. Nah itu bedanya. Walaupun kita sama-sama ingin membuat suatu program console application. Nanti kalau Windows application nanti di akhir aja. Kita untuk awal-awal belajar di dasar-dasar kita pakai yang konsol saja sebagai simple. Dan ini hanya sebatas buat program bagaimana menampilkan suatu kata gitu ya, atau kalimat ke layar gitu. Jadi saya sudah dikatakan tadi kalau untuk menampilkan di layar gitu ya, di layar itu menggunakan cout. Nah, kita butuh standar namanya di std gitu ya. Terus hello world, kemudian return 0 karena itunya ada nilai nolnya gitu. Maksudnya ada outputnya in. Jadi kita harus menghasilkan output 0 gitu ya. Nah, gitu sebagai outputan gitu. Nanti kalau sudah silahkan di compile gitu ya. Nah, di compile sampai nanti di bagian bawah itu tidak ada errornya gitu ya. Kata yang di dalam yang warna biru sih bebas gitu, silahkan berkreasi sendiri dengan namanya gitu. Yang warna hijau itu adalah preprocessing ya. Jadi itulah file yang ya, istilahnya kumpulan library yang dibutuhkan ya gitu. Karena itu membutuhkan standar cout itu ada di IOStream. Jadi cukup pakai itu aja sih, sudah bisa untuk apa saja. Isinya di dalam. Nanti kalau sudah dikompil nanti di run ya. Gitu. Kalau tidak ada error hasil compile-nya. Gimana? Konho? Oh masalah? Oh aman. Gimana? Ada
Ada masalah? Nah, ini kok nggak ada? Oh, udah disimpan belum? Tapi kok ini bintang? Kok nggak ada di sini? Oh, udah, coba diklik di sini. Diklik. Ah, udah ya. Diketik dah. Udah diketik itu. Oke, udah dijalankan. Ada yang trouble. Ada yang masih bermasalah? Gimana? Oke. Sehingga apa? Not compile. Oh, ini kembali. Ini loh, ini spasinya, ada spasi di sini. Oh, bawahnya. Ini turun. Oke, itu. Udah sekarang compile. Masih ada salah. Ini L, bukan 1. Itu L. L kecil. Iya, L kecil. Ya, oke. Oke, dah. Apakah ada yang tidak sesuai kah terhadap ini ya gitu? Ya, compile juga, run compile ya nggak apa-apa. Compile. Kalau setiap perubahan harus di-compile ya. Sehingga setiap ada perubahan selalu compile karena untuk merubah, mengupdate exe-nya, execute. Jadi setelah tidak ada error itu langsung di run. Run ya gitu. Atau mungkin compile run langsung juga bisa, nggak masalah. Oke. Oke, jadi kan kembali lagi kan. Jadi kalau standard get ini berarti kayak seperti Anda nggak menulis tadi, walaupun itu di situ ada skripnya, tapi kalau dikasih komentar seolah-olah skrip itu nggak ada, itunya. Jadi gitu, itu tujuannya. Jadi atau bisa memberikan suatu penjelasan suatu program, terserah. Memang nanti ada komentar yang panjang, kita yang sekedar untuk penjelasan kecil-kecil aja, tapi di mungkin minggu depan ya kita akan menjelaskan lebih detail. Ada komentar yang untuk beberapa baris itu ada juga, tapi kita simpel-simpel aja dulu di ini. Mungkin ini ya terakhir kita materinya sampai sini. Intinya bahwasanya tadi yang ada pertanyaan-pertanyaan silakan dijawab, kemudian nanti dimasukkan ke e-learning, dijawab tulisannya, terus nanti dikumpulkan di e-learning ya, untuk pertanyaan-pertanyaan sehingga hasil percobaan Anda itu apa sih makna dari tulisan gitu. Sebelum kita akhiri ada suatu pertanyaan. Sebelum kita akhiri terkait kita sudah mencoba ini, apakah ya nanti kalau misalkan belum memahami terkait mencoba, karena minggu depan terus kita akan selalu berkecimpung dengan program seperti ini gitu, sehingga diharapkan Anda sudah memahami lah yang program si simple ini, yang masih biasa gitu. Sehingga pertama paling utama adalah bagaimana cara Anda membuat tulisan program sederhana dan mengkompil dan menjalankan, dan itu aja sebenarnya itu. Nanti tinggal kita kembangkan di dalam skripnya setiap minggu ke minggu dan minggu, sehingga penguasaan program Anda semakin meningkat dan semakin meningkat. Nah, seperti halnya kita kalau belajar program ya kita harus terus latihan, banyak latihan. Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, kalau nggak hanya latihan ya nggak akan maju istilahnya, kemampuan berbahasanya ya gitu. Ininya gitu untuk berbicara. Ya, nanti kalau semakin banyak kita latihan maka akan semakin bisa lah. Itu udah di luar kepala ya kita, kalau kita ngomong gitu aja udah akan di luar kepala. Kira-kira gitu. Ada, kalau sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Oke, ada? Oke, kalau tidak ada kita cukupkan kuliah hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.